pemirsa Nusantara TV, jumpa lagi bersama saya Indah Warsetio dalam program Perempuan Kita. Pemirsa, pasti sudah sering dengar Indonesia itu kaya akan budaya. Tapi sayangnya belakangan ini budaya tradisional Indonesia justru nyaris hilang. Cenderung dikesampingkan oleh generasi penerus bangsa. Para generasi milenial terutama mereka yang lebih menyukai budaya luar seperti K-pop, modern dance, dan budaya asing. Miris ya pemirsa? Meskipun demikian, kita juga patut apresiasi kepada para penggiat budaya Indonesia yang tak pernah pantang menyerah menyadarkan untuk sama-sama bangga dengan budaya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Siapakah dia? Ini dia liputannya pemirsa. Ada stigma di masyarakat, ibu bekerja tidak dapat mengurus anaknya dengan baik dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Sebab banyaknya aktivitas dan tuntutan pekerjaan, ibu bekerja tidak dapat memiliki banyak waktu bersama anak layaknya ibu rumah tangga. Namun seakan mematahkan stigma tersebut, sosok Diah Kusumawardhani Wijayanti berhasil membagi perannya sebagai ibu, fotografer, wartawan, sekaligus founder Yayasan Tari dan Musik Gratis dengan baik. Diah adalah ibu dua orang anak yang sangat cinta dengan dunia seni dan budaya tradisional Indonesia. Sejak dikenal sebagai founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia atau YBBI, ia mengajak siapapun untuk terjun berkreasi, khususnya dalam bidang tari dan musik tradisional Indonesia yang sudah banyak ditinggalkan oleh generasi masa kini. Setidaknya telah ada 7 sekolah di bawah naungan Belantara Budaya Indonesia yang tersebar di Jakarta, Bandung hingga Nusa Tenggara Timur yang dijalankan dan diberikan dia secara gratis untuk anak-anak, remaja, dan dewasa yang ingin belajar tari dan musik tradisional. Nah pemirsa, langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini adalah Mbak Diah Kusumawardhani Wijayanti. Halo Mbak Diah. Halo Mbak. Apa kabar Mbak Diah? Baik, Baik. Terima kasih Mbak Diah sudah hadir di studio kita hari ini. Tadi kita lihat tayangan videonya, profilnya Mbak Diah luar biasa nih Mbak Diah. Dirimu sebagai ibu penggiat budaya ini Mbak Diah ya. Gimana nih Mbak Diah awal mulanya bisa memulai dan mencintai seni budaya kita ini? Awalnya tuh kok sedih banget ya. Awalnya anak sedih. muda, generasi milenial, terutama anak-anakku pribadi ya. Waktu itu anakku masih kecil, aku pengen banget dia belajar tari Bali, tapi dia menolak. Dia maunya belajar balet. Kenapa nggak mau belajar tari Bali? Aku bilang, yang kayak gimana Mami? Oh iya, aku lupa. Karena aku wanita karir, setiap channel TV-nya Indonesia tuh aku kunci. Karena jam aku kerja, sinetron waktu itu kan. Dan banyak pasti nonton sinetron, maka kunci. Dia lihatnya channel TV anak-anak di luar negeri. Otomatis terinspirasinya tari-tarian dari luar. Waduh, salah juga ternyata sebagai perempuan wanita karir gitu kan. Itu fenomena pertama yang saya bilang sedih banget. Kedua, goalnya adalah ketika saya dapat S2. Waktu itu dapat beasiswa S2 Arkeologi UI. Aku pikir, waduh, Museum Indonesia ini udah berubah, udah lebih keren, lebih kaya, tapi kok pengunjungnya masih sedikit. Nah, aku buatlah di tesis aku itu program yaitu Sekolah Tari Tradisional Gratis. Luar biasa Program ini adalah di Museum Kebangkitan Nasional. Waktu itu pemikiran aku adalah membangkitkan semangat generasi muda untuk mencintai budaya dan tradisinya. Padahal saat itu K-pop tuh lagi merajalela banget gitu ya. Sebenarnya budaya asing datang ke Indonesia boleh-boleh aja. Tapi untuk memperkaya budaya kita, bukan menghilangkan budaya yang ada. Betul sekali gitu. Mbak Diah. Nah ketika dimulai program pertama, sosial media saya mainkan, ternyata muridnya ada 50. Alhamdulillah. Respon pertama ada, itu ya, gitu. ada Ada gitu. aja aku udah bersyukur. Ada sekolah 1 bulan, muridnya langsung banyak, langsung ratusan. Ternyata banyak orang yang ingin belajar tari tradisional, tapi nggak tahu tempatnya. Nggak tahu tempatnya. Itu yang pertama. Kedua juga pembiayaannya. Gitu. Sekolah gratis ini membuat mereka jadi bersama-sama, wah ayo kita belajar tari gratis. Gitu. Dan ini jadi berdampak banyak lah buat orang-orang sekitar.
belajar, mengenal dulu baru mencintai budayanya. Nah, kenapa sih Mbak memilih terjun di dunia seni, di dunia budaya? Kenapa nggak cari kerja di luar gitu ya? Karir di luar kan jauh lebih besar opportunity-nya. Jadi papa saya tuh nasionalis banget. Jadi dari kecil aku diajarin bagaimana mencintai budaya. Kita belajar gamelan Jawa, belajar nari tradisional. Terus juga kalau ada di TV gitu kita sering diskusi tentang politik di Indonesia. Nanti kalau udah besar jangan jadi koruptor ya Mbak. Jadi manusia yang seutuhnya. Betul. Waktu itu ada kalimat yang paling aku ingat sampai hari ini. Mbak, kalau kamu hidup bisa memberikan keberkahan untuk orang lain, kamu memiliki karya, kamu manusia seutuhnya. Wah, di situ saya pikir, wah saya harus berbuat. Waktu itu belum tahu berbuatnya apa. Yang penting saya punya target dalam hidup saya harus berbuat. Mbak Dia, mendirikan sebuah yayasan seperti itu ya, Belantara Budaya Indonesia, Mbak Dia yayasannya ya. Ini gimana nih awal mula mendirikannya ini? Merogoh kocek pribadi atau dengan bantuan yayasan ataupun seperti apa nih Mbak donasinya? Jadi awalnya tuh uang sendiri. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa kan S2, uang beasiswanya itu saya nggak gunain, gitu. Jadi saya diamin aja. Saya pengen banget ini berguna karena beasiswa aja buat saya tuh udah urut masyarakat ke saya gitu loh ya. Dan saya harus memberikan dampaknya. Ketika di sekolah yang gratis ya harus memberikan dampaknya. Duitnya saya keep, saya buat program, saya berkomitmen sendiri untuk saya harus melangkah gitu kan, memulai langkah baru gitu. Yang pasti mengawalinya berat banget, rumit banget, lelah banget. Pernah dapat cibiran atau sindiran? Pasti, waktu pertama kali bikin yayasan tuh malah teman-teman dekat gitu malah bilang, kayak apa sih lo pengen bikin yayasan gitu. Waktu itu aku pikir, ya juga ya ntar duitnya dari mana ya, itu jadi kayak maju mundur gitu. Tapi itu tadi kalimat papaku yang bilang cukup sama diri kamu sendiri, kamu akan bisa merubah dunia gitu. Oke, saya cukup. Ternyata dampaknya bagus banget. Ketika kita bisa memberi, memberikan banyak, kita akan menerima banyak. Saya percaya itu dan ternyata seperti itu. Jadi ketika kita memberi, apalagi ibu-ibunya itu datang ke saya, Mbak, terima kasih ya Kak Dia gitu. Anak saya jadi percaya diri karena Kak Dia nari di sana. Terima kasih yang Kak Dia, anak-anak udah pentas di satu negara karena Kak Dia. Kak Dia, anak aku menang lomba karena Kak Dia. Itu harganya ngelebihin apapun. Itu kayaknya yang kita punya milikin ini nggak berarti. Jadi kalimat mereka yang bilang ucapan terima kasih, terus anaknya bangga. Itu tuh ngebuat kita tuh, oh hidup aku tuh berguna ya buat orang lain kayak gitu. Luar biasa Mbak Dia. Jadi nggak ada apa-apanya benda-benda di dunia yang kita miliki ketika kita bisa memberikan keberkahan untuk orang lain. Pesan yang berarti dari Bapak buat Mbak Dia tuh seperti apa selain tadi yang udah di-share? Itu tadi, kalau kita hidup itu sekali dan harus memberikan keberkahan, kebaikan untuk orang lain. Karena kalau hidup kamu buat diri sendiri, itu tadi monyet juga hidupnya seperti itu dan saya tidak mau seperti itu. Oh iya, luar biasa. Akhirnya orang tua melihat sosok Dia ini seperti apa nih Mbak? Ya sebelum Papa meninggal sih bilang, ya aku Papa sudah almarhum 3 bulan yang lalu ya mereka 3 bilang bulan Papa, yang lalu. Ya bangga lah sama aku gitu. Buat dia bilang gini, kalau saya berpulang berarti saya udah yakin kamu jadi orang yang mandiri. Gitu. Jadi saya pikir ya pokoknya saya mau terus jadi orang baik gitu. Apalagi suami dan anak-anak saya juga support banget. Malah anakku udah pengen menggantikan posisi ibunya. Nanti ibu yayasan udah pasti putri aku. Dia udah mau gitu kan dengan sukarela meneruskan kegiatan yang aku lakukan. Yang pasti dengan banyaknya siswa aku saat ini udah 3.700-an siswa di 15 sekolah. Aku masih akan terus membuat sekolah-sekolah baru karena aku pengen banget apa yang aku lakukan berdampak untuk Indonesia. Setidak-tidaknya dalam hidup aku berguna untuk Indonesia. Jadi someday aku pengen punya mimpi, pengen punya boarding school, sekolah budaya. Amin. Aku mau menciptakan PR Indonesia di bidang seni, budaya, dan sejarah. Jadi mereka harus bisa mengenalkan sejarah dan budaya Indonesia ke penjuru dunia. Luar biasa Mbak Dia, mengajarkan, mengarahkan, mendidik juga dan memperkenalkan budaya Indonesia luar biasa sekali Mbak Dia. Nah, tapi pemirsa, beragam budaya yang kita miliki akan sangat sayang jika tidak kita lestarikan sendiri sebagai penduduk asli Indonesia ya pemirsa. Kita masih akan ngobrol dengan Mbak Dia setelah jeda yang berikut ini pemirsa.